Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan menyapa kita pada hari Minggu ini, di minggu yang pertama di bulan Oktober tahun 2020, tepatnya di tanggal 4 Oktober 2020, di minggu ke-17 setelah Trinitatis. Firman Tuhan yang akan diperdengarkan tertulis dalam kitab Kejadian pasal yang kedua ayat 18 hingga ayat 25. Saya akan baca untuk kita, demikian firman Tuhan. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanya lah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, "Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu." Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, pada hakikatnya manusia dicipta untuk mewujudkan kemuliaan Allah. Sehingga manusia yang dicipta untuk mewujudkan kemuliaan Allah itu bekerja atau melakukan apa yang Allah perintahkan. Namun sayangnya, ketika manusia yang dicipta itu tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, tentu ada konsekuensinya. Betul, firman Tuhan pada hari Minggu itu belum sampai kepada konsekuensi dari manusia yang tidak melakukan perintah Allah. Firman Tuhan pada hari Minggu ini dibatasi dengan kehadiran Hawa, kehadiran seorang perempuan mendampingi Adam. Ketika Adam terlebih dahulu dicipta oleh Allah, kepada Adam diberi tugas, diberi tanggung jawab. Kepada Adam dibawa segala binatang, segala hewan untuk diberikan nama. Tentu bukan hanya dibawa begitu saja, kepada Adam juga diberi tugas dan tanggung jawab untuk memelihara, mengelola ciptaan yang lainnya. Karena kalau kita mau menelisik jauh sebelum teks khotbah pada hari Minggu ini, sebelum proses penciptaan manusia, Allah terlebih dahulu menciptakan ciptaan yang lainnya, sehingga manusia hadir setelah ciptaan lainnya dipersiapkan terlebih dahulu oleh Allah untuk dikelola oleh manusia. Nah, persoalannya Adam sebagai ciptaan Allah dilihat oleh Allah tidak mampu melakukannya seorang diri saja,
tidak sanggup mengerjakan pekerjaan yang diberikan oleh Allah seorang diri. Maka Allah punya inisiatif, maka Allah punya usaha menghadirkan penolong bagi Adam. Itu sebabnya firman Tuhan pada hari Minggu ini diawali dengan ungkapan Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Tentu ini bukan hanya untuk kehidupan rumah tangga saja, tapi dimanapun manusia itu dicipta, dia tidak bisa melakukan apapun seorang diri saja. Dan ini dibuktikan mulai dari proses kelahiran manusia, dia butuh orang lain agar dia bisa lahir ke dunia ini. Dan begitu manusia mengakhiri kehidupannya, dia pun butuh orang lain membawa dia ke liang lahat. Dia butuh orang lain untuk menghantarnya kembali menjadi debu dan tanah. Saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, sehingga dengan kebenaran firman Tuhan pada hari Minggu ini kita dihantar kepada sebuah pemahaman bahwa semua manusia yang dicipta oleh Allah setara di hadapan Allah. Dan ini yang menjadi topik minggu kita di minggu ke-17 setelah Trinitatis. Kalau kita setara di hadapan Allah, tentu bukan mau bilang tanggung jawab kita jadi sama semua. Ketika dikatakan setara di hadapan Allah, tentu ini juga mau mempertegas tugas dan tanggung jawab kita masing-masing. Baik sebagai laki-laki, baik sebagai perempuan di tengah-tengah dunia yang diberikan oleh Allah untuk kita diami, bumi yang kita tempati saat ini. Saudaraku yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, apapun tugas dan tanggung jawab kita, muaranya hanya satu, yakni memuliakan Tuhan. Kalau disebut bahwa tugas dan tanggung jawab kita muaranya adalah memuliakan Tuhan, maka semua harus diterjemahkan dengan pekerjaan-pekerjaan yang berkenan di hadapan Tuhan, dengan tindakan dan keseharian, baik sikap hidup maupun juga pola komunikasi maupun juga pola interaksi kita betul-betul melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Di sana kita setara memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan seluruh latar belakang kehidupan kita, baik latar belakang sosial, baik latar belakang agama, baik latar belakang pendidikan, semua harus diarahkan agar setara di hadapan Tuhan. Kita pakai semuanya itu untuk memuji dan memuliakan nama Allah. Saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, lalu teks Alkitab kita ini juga sebagai asal muasal kehidupan rumah tangga, kehidupan keluarga itu dilembagakan oleh Allah. Allah yang berinisiatif melembagakan kehidupan keluarga, kehidupan rumah tangga. Bukan berarti orang-orang yang tidak berumah tangga tidak melakukan perintah Allah. Bukan berarti orang-orang yang tidak menikah tidak melakukan apa yang berkenan kepada Allah. Tetapi bagi orang-orang yang memutuskan menikah dengan pasangan hidupnya, dengan seluruh anggota keluarganya, dia harus dibawa tunduk pada kuasa Allah. Dia harus dibawa patuh dan taat kepada apa yang Allah perintahkan. Nah, kalau ini dilakukan dengan baik, kesetaraan kita nampak. Bukan karena dia kepala keluarga maka dia semena-mena, atau bukan ketika dia menjadi seorang istri dia bisa memimpin atau menguasai suaminya dan lain sebagainya. Semua memahami betul peran dan posisi, tugas dan tanggung jawab pada masing-masing diri di tengah-tengah kehidupan bersama kita dengan sesama ciptaan yang lainnya. Maka ketika semua orang menyadari betul tugas dan tanggung jawabnya, posisi dan perannya,
maka yakinlah kita kehidupan di dunia ini akan semakin membaik. Nah, persoalannya ketika orang tidak memahami tugas dan tanggung jawab, tidak memahami posisi dan peran, maka dia akan melakukan apa yang bukan menjadi bahagiannya. Dia akan kerjakan apa yang bukan jadi tanggung jawabnya. Dia akan ganti, dia akan rubah posisi dan peran orang lain hanya untuk menunjukkan bahwa dia jauh lebih unggul. Dan ini sesuatu yang sebenarnya tidak diinginkan oleh Allah pada hakikat penciptaan itu sendiri. Saudaraku yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, di tengah-tengah kehidupan tatanan hidup baru, new normal life disebut saat-saat ini, maka dalam tatanan kehidupan adaptasi normal yang baru ini, kita diajak untuk patuh akan tanggung jawab kita, bukan hanya sebagai warga negara, tapi juga sebagai warga gereja. Karena kepatuhan kita menunjukkan karakter kita. Kita tunduk dan taat akan aturan yang ditetapkan untuk kita jalani, yang mengatur kehidupan kita bersama-sama dengan ciptaan Tuhan yang lainnya. Maka terciptalah harmoni, maka terciptalah suasana yang mendukung kita memperbaiki komunikasi, memperbaiki interaksi satu dengan yang lainnya. Saudaraku yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, maka jelang akhir tahun 2020 ini, doa dan pengharapan kita tetap sama, bahwa pandemik ini akan segera berakhir. Pengharapan kita akan kasih Tuhan tetap nyata. Dia menyertai kita dalam setiap aktivitas pekerjaan sehari-hari kita. Dia juga mencukupkan apa yang kita butuhkan, terutama di tengah-tengah pergumulan kesulitan perekonomian saat ini. Setara di hadapan Allah, artinya kita tahu tugas dan tanggung jawab kita masing-masing dengan tunduk dan taat akan Allah itu sendiri. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur kebenaran firman Tuhan boleh menyapa kami, mengingatkan kami bahwa tugas dan tanggung jawab kami sebagai ciptaan Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu dalam keseharian hidup kami. Oleh karena itu, tolong kami Tuhan, di tengah-tengah kesulitan hidup dan pergumulan yang kami alami saat ini, kami boleh tetap mewartakan kebaikan dan kasih Tuhan. Dan kami mohon Tuhan yang senantiasa mencukupkan apa yang kami butuhkan, terutama melewati masa-masa sulit di pandemi COVID-19 ini. Dan kami berdoa bagi seluruh warga jemaat-Mu, secara khusus warga jemaat HKBP Pondok Cabe yang saat ini dalam proses pemulihan, yang saat ini sedang terbaring sakit, yang saat ini bergumul kesulitan dalam kehidupan keluarga, kehidupan pekerjaan. Tuhan, dalam tangan pengasihan-Mu kami yakin ada jawaban. Dalam tangan pengasihan Tuhan ada jalan keluar yang boleh kami syukuri sebagai bentuk pertolongan Tuhan menolong kami untuk tetap hidup dalam kasih-Mu. Ampuni kami untuk segala dosa dan pelanggaran kami. Terpuji nama-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.